Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnania Dara. Saya Ayu Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan tentang farmakologi nyeri persalinan kala 1 dan titik akupresur untuk mengurangi nyeri persalinan kala 1. Yang pertama ini ada analgesik. Jadi fungsi dari analgesik yaitu yang pertama yaitu melumpuhkan pusat rasa sakit pada otak sehingga mengurangi intensitas rasa sakit tersebut. Yang kedua, membantu rasa gelisah yang biasanya digunakan pada persalinan yang lama. Analgesik saat digunakan pada awal proses melahirkan dan juga sesudah melahirkan. Saat paling aman untuk menggunakan analgesik yaitu sekitar 6-8 jam sebelum persalinan. Cara pemberian ini dengan cara menyuntikkan pada otot. Kemudian, ibu juga bisa mengontrol jumlah analgesik dengan cara menekan tombol yang ada pada infus. Kemudian, untuk kelebihan dari analgesik ini, yang pertama yaitu mengurangi rasa sakit tanpa menghilangkan rasa kesadaran pada ibu. Yang kedua yaitu membantu ibu dalam awal proses persalinan sehingga dapat menyimpan tenaganya untuk proses persalinan selanjutnya. Untuk kekurangannya dari analgesik ini, yang pertama memiliki efek samping mual muntah, kemudian pusing. Ibu juga memungkinkan akan mengalami masalah pernafasan. Kemudian kurangnya kemampuan untuk menghisap dan juga refleks lambat saat lahir. Kemudian farmakologi yang kedua ini ada bius lokal. Fungsi dari bius lokal ini yaitu mengurangi rasa sakit dengan membuat sebagian daerah tubuh mati rasa. Memang membantu mengurangi rasa sakit, tetapi tidak mengurangi rasa sakit saat kontraksi. Saat digunakan obat bius ini pada tahap kedua proses melahirkan untuk membuat saluran lahir dan daerah perineum mati rasa. Cara pemberiannya itu disuntikan di sekitar syaraf budental, kemudian di bagian dalam vagina. Efek obat akan terasa dalam waktu 2-3 menit dan bertahan selama sekitar 1 jam. Untuk kelebihan dari bius lokal ini, tidak memiliki efek samping pada janin dan juga pada ibu. Kekurangan dari bius lokal ini yaitu hanya mampu menghilangkan rasa sakit untuk daerah-daerah yang nantinya akan dibius lokal saja. Juga kekurangan yang lainnya itu tidak bertahan lama, kemudian tidak mengurangi rasa sakit pada kontraksi. Yang ketiga ini ada epidural. Fungsi dari epidural sendiri yaitu membuat area pinggul ke bawah mati rasa dengan intensitas tergantung jenis obat kemudian dosis. Epidural membantu mengurangi rasa sakit akibat kontraksi dan rasa sakit pada vagina ketika melahirkan, sehingga membantu mencegah ibu merasa tertekan ataupun kelelahan. Ibu akan tetap sadar dan terjaga selama proses persalinan tersebut. Saat digunakan, epidural ini bisa diberikan pada saat proses kelahiran aktif, pada tahap kedua melahirkan, dan sebelum melahirkan dengan operasi sesar. Biasanya pemberian epidural dilakukan saat pembukaan 4-6 cm. Untuk cara pemberiannya, ibu akan diminta untuk buang air kecil terlebih dahulu, kemudian berbaring menyamping selama 10 menit. Epidural kemudian disuntikkan di daerah punggung di bagian bawah, dekat syaraf tulang belakang. Efek epidural ini biasanya terasa sekitar 10-20 menit. Selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari epidural. Untuk kelebihan dari epidural yang pertama, ibu akan merasakan tekanan tapi tidak akan merasakan rasa sakit. Kemudian yang kedua, epidural ini hanya dibutuhkan dalam dosis kecil saja, jadi untuk efek sampingnya akan berkurang. Yang ketiga adalah penggunaan epidural dalam proses operasi sesar, yaitu memungkinkan ibu untuk ambil bagian dalam proses persalinan tersebut. Selain itu, bayi juga lebih sedikit membutuhkan penyadaran dibandingkan bayi pada operasi sesar dengan bius umum. Kemudian yang keempat, membantu menurunkan tekanan darah sehingga cocok bagi ibu yang memiliki tekanan darah tinggi atau ibu-ibu yang mengalami preeklamsi. Kemudian
kekurangan dari epidural. Yang pertama itu kaki ibu akan terasa berat dan ibu akan mungkin sedikit sulit bergerak atau buang air kecil. Kemudian yang kedua, ibu akan kehilangan refleks mendorong yang biasanya dirasakan saat proses persalinan tersebut, sehingga ibu akan bergantung pada instruksi dokter untuk mengetahui kapan harus mendorong bayi keluar. Hal ini akan memperlambat proses melahirkan dan meningkatkan resiko diperlukan infus dan monitor janin. Kemudian yang ketiga ini ada penurunan tekanan darah, bisa memperlambat detak jantung bayi dan membuat ibu pusing dan juga mual. Jarum suntik menusuk di syaraf tulang belakang, ibu bisa merasakan sakit kepala atau dalam kasus yang jarang terjadi ya. Kemudian di syaraf ini akan terjadi infeksi. Kemudian kekurangan yang terakhir dari epidural ini, tidak semua epidural ini efektif bagi ibu. Yang keempat yaitu bius umum, fungsinya yaitu menghilangkan kesadaran ibu secara total sehingga ibu tidak akan merasakan sakit apapun saat melahirkan. Kemudian saat digunakan, bius umum hanya diberikan pada saat darurat, misalnya pada operasi sesar atau situasi darurat lainnya. Cara pemberiannya, bius dialirkan dalam bentuk gas melalui masker atau melalui infus. Efek obat bius akan langsung terasa. Kelebihan yaitu ibu tidak dapat merasa sakit atau tekanan apapun dari proses melahirkan. Kekurangannya bisa menyebabkan mual, muntah, kemudian menekan sistem saraf sentral, menurunkan tekanan darah. Obat bius bisa menembus plasenta dan mempengaruhi bayi. Kemudian rasa mengantuk akibat efek obat bius akan terasa setelah proses melahirkan sehingga ibu tidak bisa langsung menggendong bayi setelah melahirkan. Yang kelima, anestesis spinal. Jenis analgesik regional ini digunakan untuk menghilangkan rasa sakit sebelum melahirkan. Obat ini juga bisa digunakan jika kelahiran bayi menggunakan vakum atau frost crab. Kekurangan dari obat penghilang rasa sakit saat melahirkan ini adalah cenderung membuat ibu pusing. Kemudian blok pudendal, yaitu umumnya digunakan untuk menahan rasa sakit antara vagina dan anus. Anestesik lokal akan disuntikan di dinding vagina dan akan bertahan selama 10 hingga 20 menit. Jarang ditemukan efek samping pada ibu maupun bayi dengan menggunakan blok pudendal, namun reaksi suntikan dapat mengurangi. Yang ketujuh yaitu suntik obat penenang. Nah, untuk menghilangkan kecemasan atau kekhawatiran, dokter kandungan bisa menyuntikkan obat penenang pada mama. Obat penenang akan menghilangkan kesadaran selama 3 hingga 4 jam. Yang kedelapan yaitu pemberian oksigen. Pemberian oksigen pada ibu hamil berfungsi untuk analgesik sistem pernafasan selama persalinan. Oksigen diberikan dengan menggunakan nasal kanul. Hal ini akan membuat pernafasan mama lebih lega. Nah, berikut tadi adalah presentasi dari farmakologi penanganan nyeri persalinan kala 1. Selanjutnya kami akan memperagakan titik akupresur untuk mengurangi nyeri persalinan kala 1. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan lokasi di titik LI4. Nah, titik LI4 ini poin utamanya yaitu untuk penyakit seperti nyeri kepala, kemudian ada juga untuk mengatasi nyeri persalinan. Untuk lokasinya yaitu di dorsum tangan di tengah-tengah antara tulang metakarpal 1 dan tulang metakarpal 2. Untuk lokasinya berada di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita pijat secara memutar, lakukan selama 30 detik. Yang kedua itu ada titik SP6, yaitu lokasinya 3 jon atau 4 jari di atas ujung medial malleolus di perbatasan posterior tibia. Di sini ditekan, kemudian ditekan memutar sekitar selama 30 detik. Baik, sekian penjelasan video dari kami mengenai cara meringankan persalinan kala 1 dengan cara farmakologi dan juga titik akupresur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.